Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan mengenai struktur organel pada sel tumbuhan dan sel hewan. Perkenalkan, nama saya Syakila Nuriska dengan NIM 0724111003. Perkenalkan, nama saya Amelia Hidayah dengan NIM 0724111018. Perkenalkan, nama saya Denisa Nintan Asri dengan NIM 0724111021. Perkenalkan, nama saya Putri Aliander Azizah dengan NIM 0724111012. Sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu sel. Sel adalah tingkatan struktur terendah yang mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Semua organisme itu terbentuk dari sel, termasuk juga sel hewan. Jadi, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi organisme tersebut. Tipe sel. Berdasarkan organisme strukturnya, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Sedangkan berdasarkan letaknya, sel itu terdiri dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sel eukariotik pada hewan. Yang pertama, dibatasi oleh membran plasma saja. Yang kedua, sering juga berflagela. Dan yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Nah, selanjutnya ada bagian dari sel hewan. Nah, yang pertama ini ada di sini. Itu namanya nukleus. Nukleus ini adalah noda tebal yang ditemukan di dalam inti sel. Nah, nukleus ini sendiri itu dapat menghilang dan dapat muncul kembali. Fungsi nukleus ini sendiri itu untuk mensintesis ribosom RNA dan merakit ribosom. Nah, yang kedua ini ada di sini. Namanya membran inti. Membran inti ini adalah membran yang melindungi inti sel. Nah, fungsi membran inti ini sendiri itu untuk mempermudah terjadinya pertukaran molekul, terutama messenger RNA antara inti sel dengan sitoplasma. Nah, yang ketiga ini terdapat di sini, itu namanya nukleoplasma. Itu adalah cairan kental berupa serat kromatin yang terdiri dari DNA. Nah, fungsi nukleoplasma ini sendiri itu berkaitan dengan sitoplasma, yaitu menyimpan zat-zat penting. Nah, yang keempat ini tuh gabungan dari ketiga ini namanya nukleus. Nukleus itu pusat kontrol sel dan pembawa kode genetik yang berada di tengah-tengah tengah-tengah sel. Fungsi nukleus ini adalah untuk mengatur semua aktivitas sel, mengatur sintesis protein, memperbaiki sel rusak, dan mempengaruhi produksi RNA. Nah, inti sel ini terdiri dari nukleoplasma, nukleus, dan membran inti. Nah, yang selanjutnya ini ada sentriol. Sentriol ini yang ini itu adalah organel berbentuk silinder yang terdiri dari tubulin. Nah, fungsi sentriol ini sendiri ini untuk membantu proses pembelahan sel. Nah, yang selanjutnya ini ada lisosom. Lisosom ini tuh yang ini itu adalah kantong membran yang berisi enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul secara intraseluler. Fungsi lisosom ini sendiri ini untuk mencerna makromolekul, menghidrasis materi seluler asing dan merusak sel-sel asing. Nah, yang ini itu badan Golgi. Badan Golgi ini adalah organel berupa kantung membran yang berkaitan dengan retikulum endoplasma. Nah, fungsi badan Golgi ini itu untuk memeriksa pengiriman protein yang diproduksi RE dan sebagai tempat ekskresi sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar yang terdapat di bagian sini. Retikulum endoplasma kasar adalah organel yang luas dan terdiri dari kantung tertutup berbelit-belit namun rata yang merupakan kelanjutan dari membran nukleus. Disebut retikulum endoplasma kasar karena di permukaan ini terdapat butiran ribosom. Retikulum endoplasma kasar ini berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi dan transportasi protein yang akan digunakan di luar sel, di dalam membran sel ataupun di dalam organel. Lalu selanjutnya ada ribosom yang ada di sini. Nah, ribosom ini adalah organel berupa butiran-butiran kecil yang terdapat bebas di dalam sitoplasma atau menempel di retikulum endoplasma kasar. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sel dengan menerjemahkan informasi genetik
yang dibawa oleh messenger RNA menjadi polipeptida atau protein. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma halus yang ada di bagian sini. Nah, retikulum endoplasma halus ini terpisah dari membran nukleus dan tidak terdapat ribosom. Nah, retikulum endoplasma halus ini berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi racun, serta penyimpanan ion kalsium dalam sel. Lalu selanjutnya ada mitokondria, yaitu yang bagian sini. Nah, mitokondria adalah organel dengan struktur amat kompleks yang berfungsi untuk membentuk energi. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerobik yang menghasilkan energi ATP atau adenosin trifosfat. Nah, energi ATP ini merupakan energi utama dan terpenting bagi hewan. Selain itu, mitokondria juga berfungsi sebagai pembangkit energi sel, berperan dalam metabolisme sel, regulasi kalsium, dan produksi panas. Selanjutnya itu ada membran sel, ini di bagian sini. Nah, membran sel ini adalah bagian paling luar pada sel hewan yang bersifat semi permeabel. Struktur umumnya ini terdiri atas 2 lapis lemak dan protein. Fungsi membran sel adalah melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel, lalu mengatur keluar masuknya molekul-molekul yang bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Lalu juga sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor ini adalah glikoprotein. Selanjutnya masuk ke dalam struktur organel dari sel tumbuhan. Yang pertama ini di bagian sini ada vakuola. Vakuola merupakan rongga yang terdapat di dalam sel yang melapisi membran, dan di dalam vakuola ini terdapat cairan-cairan yang berfungsi untuk menyimpan air, enzim, garam mineral, dan zat cadangan lainnya. Vakuola yang terdapat di dalam tubuhan berukuran lebih besar daripada sel hewan. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk menangkap energi matahari dan melakukan fotosintesis guna menghasilkan energi yang berbentuk glukosa. Selanjutnya yang bagian sini itu ada sitoplasma, yaitu cairan yang di dalam selnya ini mengandung berbagai organel dan tempat berlangsungnya metabolisme. Selanjutnya bagian yang merah sini merupakan mitokondria, yaitu tempat yang digunakan untuk membuat sebuah energi dalam tubuh dan berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tumbuhan. Dan selanjutnya ini bagian sininya itu merupakan membran sel atau membran plasma, yaitu bagian terluar. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dalam sel serta bersifat sekretif permeabel, memungkinkan hanya zat tertentu yang bisa melewati. Selanjutnya ini ada di bagian sini merupakan dinding sel, yaitu struktur kaku yang melindungi dan memberikan bentuk pada sel tumbuhan. Terbuat dari selulosa dan berfungsi untuk mendukung kekuatan mekanik sel. Nah, selanjutnya ada sel nukleus di bagian sini. Sel nukleus adalah sel yang berfungsi untuk memisahkan nukleus dari sitoplasma serta mengontrol pertukaran zat antara nukleus dan sitoplasma. Selanjutnya di sini ada inti sel. Inti sel merupakan pusat kendali sel yang mengatur aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau DNA. Selanjutnya di bagian sini ada nukleus. Nukleus berperan dalam sintesis ribosom yang diperlukan untuk produksi protein. Selanjutnya di bagian sini ada RE kasar dan RE halus. Untuk RE kasar yaitu memiliki ribosom yang menempel pada permukaannya, memberikan tekstur kasar, berperan dalam sintesis protein, terutama protein yang akan disekresikan atau dimasukkan ke dalam membran sel. Lalu RE halus adalah tidak memiliki ribosom pada permukaannya, berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, serta detoksifikasi zat beracun. Selanjutnya di bagian sini ada aparatus Golgi. Bagian ini berfungsi dalam modifikasi, penyimpanan, dan distribusi protein dan lipid yang dihasilkan oleh RE dan membentuk vesikal untuk sekresi zat keluar sel. Kesimpulannya yaitu sel tumbuhan dan sel hewan ini memiliki organel yang sama seperti nukleus, mitokondria, dan ribosom, tetapi juga memiliki perbedaan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel,
kloroplas, dan vakuola besar, sedangkan sel hewan memiliki sentriol dan lebih banyak lisosom. Perbedaan ini mencerminkan fungsi khas masing-masing sel dalam kehidupan makhluk hidup. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.